Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada malam ini mari sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari pula sama-sama kita sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, tunggu-tunggu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwasanya kajian kita sampai malam ini yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-150 sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juwarsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuridu an yattakhidhu baina zalik wa yuriduna an yattakhiduna baina zalika sabila. Bahwa sungguh orang-orang yang kafir, yaitu mereka-mereka yang mengingkari dengan Allah wa rusulihi, dan mengingkari dengan Rasul. Artinya mereka itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan menginginkan oleh mereka untuk membedakan di antara Allah dan Rasul. Artinya bi ayyuminu bihi dunahum, dengan bahwa mereka beriman dengan Allah, mereka tidak beriman dengan Rasul. Jadi beriman dengan Allah, dunahum, mereka tidak beriman dengan Rasul. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebahagian daripada Rasul dan mengingkari dengan sebahagian yang lain. Jadi sebahagian mereka yakini, yang lain mereka tidak. Umpamanya mereka beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi yang Isa, dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Mereka beriman dengan sebagian Rasul dan menolak sebagian yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina zalika sabila. Lalu mereka menginginkan bahwa mengambil di antara demikian, mengambil jalan tengah, artinya di antara kafir dan iman. Tariqan yadhhabuna ilaihi, satu jalan yang membawa mereka kepadanya. Jadi orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, seperti apa? Orang-orang yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasul. Satu.
Kemudian orang juga menghendaki membedakan di antara Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Ada juga beriman dengan sebagai Rasul dan mengingkari dengan yang lain. Mereka mencari jalan tengah di antara keimanan dan kekafiran. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah pada ayat berikutnya? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu adalah kafir yang sesungguhnya. Jadi orang yang punya prinsip seperti ini, dia bukan orang beriman, tapi al-kafiruna haqqa. Mereka yang seperti ini benar-benar dia adalah orang kafir. Ketika mereka yang seperti itu pemikiran merupakan orang kafir yang sesungguhnya, wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan telah kami sediakan kepada orang-orang kafir itu adalah azab yang menghinakan. Zaihanatin huwa adzabun nar, yaitu zat yang menghinakan adalah neraka. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketika beriman kepada Allah dan kepada Rasul, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu Islam, kita harus komitmen, kita harus konsisten, ya, kita tidak boleh muzabzabin, ya, karena orang-orang yang ragu seperti itu, Allah mengatakan kepadanya muzabzabina baina zalik. Apa itu muzabzabin? La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Orang yang ragu-ragu itu, mereka tidak kepada kafir dan mereka tidak kepada mukmin. Orang yang tidak kepada kafir dan tidak kepada mukmin, orang itu adalah kafir. Kenapa? Karena tidak ada di tengah-tengah, Pak. Tidak ada di antara orang kafir dan orang mukmin, tidak ada. Oh, ada orang bilang ada orang munafik. Orang munafik sesungguhnya kafir. Ya, orang munafik sesungguhnya kafir. Kenapa seperti itu? Yang pertama, orang munafik Allah mengatakan kepadanya, bagaimana tipikal orang munafik? Ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahdiun. Itu orang munafik. Ketika mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman, kami bersamamu. Namun wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali berkumpul dengan pembesar-pembesar mereka. Jadi pembesar mereka Allah katakan dengan syaitan, Pak. Syayatinihim, syaitan mereka. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kami masih bersamamu. Innama nahnu mustahdiun. Sesungguhnya kami ke sana adalah untuk memperolok-olok saja. Jadi orang munafik itu, dia bersama orang beriman adalah untuk memperolok-olok dan mengintip kelemahan orang beriman. Makanya Allah tekankan kepada orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. An-Nisa 145. Bahwa semua orang munafik itu kami tempatkan dalam neraka yang paling bawah. Lebih bawah daripada neraka Allah tempatkan kepada kafir. Kafir itu jelas dia adalah kafir.
Tapi munafik itu muzabzabin, tidak jelas. Ketika tidak jelas itu, yang namanya orang munafik, mereka mementingkan kepentingan kafir. Maka sesungguhnya orang munafik itu adalah kafir. Oh, tunggu sekalian. Ada Nabi katakan yang saya sampaikan di sini. Alamatul munafiqi salasah, tanda munafik itu 3. Apa itu? Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila kita berikan amanah ia mengkhianati. Itu sama dia ada tanda munafik. Tapi dia bukan kafir. Dosa besar yang seperti itu. Namun tanda munafik ada pada dia. Orang yang bohong pada perkataannya, orang yang mengingkari dengan janji-janjinya, orang yang mengkhianati dengan amanah-amanahnya. Padanya ada tanda-tanda munafik yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi orang munafik yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian adalah kafir. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, kulluhum semuanya, ya, orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dengan segala konsekuensi atas keimanan itu. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membedakan di antara salah seorang daripada mereka Rasul. Jadi kita sebagai orang beriman hari ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Rasul, tidak membedakan. Artinya mulai daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, kita tidak membeda-bedakan dia. Artinya kita beriman dianya adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tanya, bagaimana yang membedakan Nabi dengan Rasul? Nabi adalah al-insanu, seorang manusia yang diwahyukan kepadanya dan tidak disampaikan kepada umat. Itu Nabi. Dia hanya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah kepada pribadinya sendiri, dan dia tidak menyampaikan, bahkan dia tidak punya umat. Pengikut ada. Apa Rasul? Rasul itu insanun, seorang manusia yang diwahyukan Allah kepadanya dan untuk menyampaikan kepada umat. Itu Rasul. Jadi kita sebagai orang yang beriman hari ini Bapak Ibu sekalian, kita wajib beriman kepada Allah dan wajib beriman kepada semua Rasul. Namun syariat yang kita laksanakan sehari-hari, mulai pagi, siang, malam hingga pagi kembali, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun selama hidup kita, adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua syariat yang dahulu, sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, semuanya dimensuhkan dengan sebab datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Dan tidak kurang Bapak Ibu sekalian. Semua kandungan Taurat, Injil dan Zabur itu ada dalam Al-Qur'an. Walaupun kita tidak membaca Taurat, Injil dan Zabur, kita membaca Al-Qur'an, seakan-akan kita sudah membaca semuanya. Kenapa? Karena kandungannya ada di dalam Al-Qur'an. Maka risalah Rasul-Rasul itu tentang mentauhidkan Allah sama apa? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Allah itu esa. Itu sama tentang keesaannya. Tidak ada beda antara Nabi Adam, Nabi lain dan Nabi Muhammad SAW.
Allahus Samad. Allah tempat meminta. Tidak ada tempat lain kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Ini sama semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah siapapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang beda di mana Bapak Ibu sekalian? Yang beda di dalam rubuk ibadah. Yang beda dalam rubuk munakahah. Yang beda dalam rubuk jinayah dan lain-lain. Munakahah misalnya, Nabi Adam bisa kawin kakak beradik. Cuma syariatnya adalah tidak boleh kawin sama-sama kembar. Karena semua anak Nabi Adam kembar, Pak. Kembar. Satu laki, satu perempuan. Syariatnya, kembaran pertama kawin dengan kembaran yang kedua. Makanya Iklimah tidak dikawinkan dengan Qabil, tapi dikawinkan dengan Habil. Karena Iklimah sangat cantik, Qabil tak terima itu, hingga dia membunuh Habil. Itu merupakan kisah pertama manusia membunuh manusia yang lain. Dan sampai hari ini, siapa saja yang membunuh, dosanya sampai kepada Qabil, karena melawan syariat ayahnya. Syariat Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub, dia boleh kumpulkan kakak beradik. Kita tak boleh. Kita tidak boleh kumpulkan kakak beradik kecuali meninggal kakaknya, atau kita ceraikan kakaknya, boleh kawin sama adik. Tapi syariat Nabi Yakub boleh kumpulkan kakak beradik. Ya. Yakub itu anak Nabi Ishak, anak Nabi Ishak. Yakub itu Nabi Ishak satu ketika suka makan daging. Saya cerita kembali. Ketika suka makan daging, dia ngomong dengan istrinya dan dengan anaknya yang tertua. Lalu ia mencari daging itu. Ibu sangat sayang kepada anaknya yang terakhir, yaitu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Yang pertama namanya Is, yang terakhir namanya Yakub. Yakub, ayah sangat suka untuk makan daging. Carilah daging itu. Yakub pun berusaha sehingga ayahnya bisa makan. Ketika Is membawa pulang daging, Yakub sudah makan daging itu. Sehingga Is marah kepada Yakub. Ketika marah, orang dulu kalau marah Pak, bunuh. Lalu Yakub pergi, meninggalkan kampung halamannya, pergi. Pergi ke mana? Pergi ke kampung adik emak-emaknya di Dian. Sampai di sana dia bekerja apa? Bekerja sama pak ciknya. Ketika itu dia punya dua anak perempuan. Dia suka dengan adik. Suka dengan adiknya. Rupanya ketika dikawinkan dengan Yakub, Laia, kakaknya, suka dengan adik, diberikan kakak. Tapi Yakub terima Pak. Yakub terima dengan lapang dada, kawin dengan Laia. Setelah lama dia berumah tangga dengan Laia, dengan kakaknya, Yakub masih menendang cinta dengan adiknya. Dia bilang sama pak ciknya, Pak Cik, saya sangat suka sama si adik. Ya, kerja lagi kamu. Kerjalah Yakub sama pak ciknya. Lalu dia pun kawin dengan adiknya.
sama kakaknya Yakub punya anak, termasuk di sana Yahuda dan sebagainya, sama adiknya Yakub punya anak Yusuf dan Bunyamin. Yang Musa sampaikan apa? Syariatnya bisa gabung kakak beradik, Pak. Lalu adiknya meninggal dunia, dan Yusuf dan Bunyamin dipelihara oleh makwanya, oleh istri yang pertama Nabi Yakub bersama dengan keluarganya. Jadi syariat kita sekarang tidak boleh. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan, yang membedakan di antara nabi-nabi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Kita tidak membedakan di antara nabi-nabi itu. Ulaika saufa nutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka itu kelak akan kami berikan pahala kepada mereka. Nah, jadi orang tersebut Allah berikan pahala yang sangat besar kepadanya. Sawabu amalihim, pahala amal mereka. Dan adalah Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang dengan ahli taat. Allah mengampun segala dosanya, dan Allah pun maha penyayang kepada semuanya orang-orang yang ahli taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yas'aluka ahlul kitabi, mereka ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu, meminta kepadamu wahai Muhammad. Jadi para ahli kitab, orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, meminta kepadamu wahai Muhammad. Apa permintaannya, Pak? Ini permintaan orang-orang Yahudi yang ahli kitab Taurat. Ulama-ulama Yahudi yang pandai mereka dalam membaca dan memahami kitab Taurat. Apa permintaan mereka kepada Muhammad pada waktu itu? Antunazzila alaihim kitabam minas sama, bahwa kamu turunkan di atas mereka akan kitab daripada langit. Nah, jadi mereka minta kepada Muhammad, tolong turunkan kitab kepadaku dari langit, kepada kami dari langit. Ini permintaan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang ahli kitab, ahli membaca kitab Taurat. Faqad qalu, Allah pun menjawab, maka yang seperti itu sungguh mereka pernah meminta kepada bapak-bapak mereka, yaitu Musa, akbara, lebih besar daripada demikian. Mereka pernah meminta kepada Nabi Musa lebih besar daripada mereka minta kepadamu wahai Muhammad. Apa permintaan mereka kepada Nabi Musa dulu, Bapak Ibu sekalian? Faqalu arinallahu jahrah. Ya, arinallahu jahratan. Fakhadhathumus sa'iqah bidulmihim. Summa takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bainah. Wahai Musa, nampakkan kepada kami Allah dengan jelas. Nah, jadi mereka meminta kepada Musa agar Musa dapat menampakkan Allah kepada mereka. Jangan cuma ngomong-ngomong doang, hai Musa, tolong nampakkan di mana Tuhanmu itu. Ini permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Berarti lebih besar daripada permintaannya kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fakhadhathumus sa'iqah, maka mereka disambar oleh petir. Nah, jadi orang-orang Yahudi waktu itu yang minta kepada Musa untuk menampakkan Allah, langsung disambar petir, Pak. Mati seketika. Di bayang-bayang. Kalau kekalian Tuhan. Allah kan udah bilang sama Muhammad, Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu oleh hambaku tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib.
diriku sangat dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Allah memahami semua kita, Bapak sekalian. Jangankan yang kita sampaikan, Allah memahami isi hati kita. Allah selalu menjaga kita, Pak sekalian. Menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga semuanya. Kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, mal ihsan? Bagaimana ibadah itu yang sesungguhnya? Bagaimana ibadah yang sesungguhnya, hai Muhammad?" Nabi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ketika Anda beribadah kepada Allah, seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau Anda tak melihat Allah, yakinkan bahwa Allah melihat Anda. Allah bukan benda, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah bukan benda, bukan sesuatu yang dapat kita saksikan di dunia. Namun nanti pada hari kiamat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita bisa melihat Tuhan. Apa kata Allah dalam surat akhir Al-Kahfi, Pak? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang penuh harap untuk bertemu dengan Allah, maka silakan beramal soleh. Jadi ketika kita beramal soleh dengan berbagai macam amal soleh, Bapak Ibu sekalian, Allah akan kita saksikan nantinya. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah dalam ibadahmu. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, kita jangan musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kupersembahkan hanya kepada Allah yang memiliki sekalian alam, tidak boleh bersarikat. Dan nanti ketika kita melihat Allah, Bapak sekalian, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah. Karena Allah adalah tidak bertempat. Allah tak bertempat. Makanya ulama tauhid mengatakan, "Ma khatara bibalika wallahu laisa kadzalik." Hai, apa saja yang tergores di hatimu, Allah bukan seperti itu. Allah bukan seperti itu. Makanya apa kata Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu pada ciptaan Allah, langit, bumi dan semuanya. Jangan kamu berpikir pada zat Allah, maka binasalah kamu. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mereka ingin melihat Allah dengan nyata. Maka mereka disambar petir. Kenapa? Bidulmihim, dengan sebab zalim mereka. Jadi al-mautu, mereka semua mati dengan sebab kezaliman mereka. Apa zalimnya? Mereka minta melihat Allah dengan jelas. Nah, apalagi summat tahatul ajlah. Kemudian mereka pun menyembah sapi. Nah, itu orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina ingin menerima wahyu, mereka menyembah sapi. Mim ba'di ma ja'atuhumul bainah, sesudah datang segala bukti-bukti, mukjizat-mukjizat di atas wahdaniyahnya Allah. Dengan berbagai macam mukjizat Allah, Musa nampakkan kepada mereka. Namun mereka ngotot meninggalkan Allah dan Musa, mereka menyembah sapi. Pada akhirnya apa? Fa'afauna an zalika, maka kami maafkan daripada demikian. Allah memaafkan mereka. Makanya pernah saya katakan, setelah mereka menyembah sapi itu, ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina, mereka takut kepada Musa apa? Ketika mereka takut, mereka pun ingin bertobat. Bagaimana tobatnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian? Musa kumpulkan mereka dalam lapangan besar.
Masing-masing mereka diberikan parang satu-satu. Kemudian Allah turunkan awan hitam yang sangat gelap. Mereka tak saling kenal mengenal. Mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sampai mereka mati 70.000 orang. Mati semuanya. Fa'afauna an zalik. Maka kami maafkan daripada demikian. Lalu mereka hidup kembali. Cuma yang membedakan adalah rambutnya putih. Itu mantan-mantan main. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa akan pemimpin yang nyata, sultan mubina, kekuasaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi Musa merupakan bahagian daripada nabi yang menang dengan musuh-musuhnya. Musa bisa memimpin negara dan agama ketika Musa menguasai negara Mesir pada waktu itu, dan Musa mengalahkan akan kekuasaan Firaun laknatullah yang sangat kejam dan hebat itu. Terima kasih.